Hari ini adalah pertemuan Kudus Paskah. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Elohim, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yang telah memberikan Paskah kepada kita. Sebelum kita berpartisipasi dalam kebaktian utama Paskah hari ini, mari kita belajar tentang makna pembasuhan kaki pada Paskah yang telah diajarkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mari kita melihat artinya tersebut dan membukanya bersama di dalam Yohanes pasal 13. Sementara itu sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya." Ayat 12 kita baca, "Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, 'Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling melakukan apa? Membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sebelum memasuki dalam kebaktian utama Paskah, kita harus menuruti upacara pembasuhan kaki seperti yang telah diajarkan Yesus. Setelah upacara tersebut, kita bisa ambil bagian dalam daging Kristus yang kudus melalui perjamuan Paskah. Tuhan telah berfirman, "Jika seorang yang ingin ambil bagian dalam perjamuan kudus Kristus tanpa mengikuti pembasuhan kaki, dosanya lebih besar." Oleh karena itu, kita semua harus ikut serta dalam pembasuhan kaki pada hari ini. Ini disebut upacara pembasuhan kaki, karena kaki kita dibasuhi. Orang yang gagal ikut serta dalam upacara ini tidak boleh masuk ke dalam perjamuan kudus juga. Langkah-langkah cara ini untuk mengikuti ajaran yang ditunjukkan dari Alkitab. Jadi, kita harus mengikutinya. Mari kita lihat penjelasan Perjanjian Lama mengenai peraturan ini. Mari kita baca Keluaran pasal 30. Pasal 30 ayat 17 kita baca. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya." Pada waktu Perjanjian Lama ada upacara untuk membasuh tangan dan kaki. Tetapi pada waktu Perjanjian Baru, Yesus telah berkata bahwa mencuci kaki saja sudah cukup. Ayat 19, "Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Jika imam-imam tidak membasuh tangan dan kaki mereka dan masuk ke dalam kemah pertemuan, mereka pasti akan mati." Itu suatu peraturan yang terperinci dari Perjanjian Lama. Pada zaman ini juga, Alkitab mengajari kita bahwa akhirnya kita melakukan dosa besar jika kita ambil bagian dalam upacara perjamuan kudus tanpa mengikuti upacara pembasuhan kaki terlebih dahulu. Jadi, kita harus menuruti tata upacara ini dan merayakan perjamuan kudus Paskah.
Ayat 20 kita baca. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Imam-imam pada zaman Perjanjian Lama harus membasuh tangan dan kaki dengan air dari bejana pembasuhan sebelum masuk ke dalam kemah pertemuan untuk bekerja di dalamnya. Hanya imam yang memenuhi syarat itu bisa masuk ke dalam tempat kudus. Hari ini, kita semua sedang merayakan Paskah, yang melaluinya kita mengambil bagian dalam daging dan darah Kristus yang berharga. Sama seperti imam-imam pada zaman Perjanjian Lama, Yesus telah membasuh kaki murid-muridnya, mengadakan upacara pembasuhan kaki pada zaman Perjanjian Baru sebagai teladan bagi kita. Teladan itu sudah kita lihat di dalam Yohanes pasal 13. Jika kita ikut serta dalam perjamuan kudus Paskah tanpa mengikuti upacara pembasuhan kaki, itu sama dengan imam-imam yang masuk ke dalam kemah pertemuan tanpa membasuh tangan dan kaki mereka. Kita sudah melihat Tuhan telah membunuh imam-imam seperti itu. Jadi, kita tidak boleh melalaikan dan mengabaikan semua hal ini pada zaman Perjanjian Baru juga. Semua orang-orang kudus dari gereja awal sudah menganggap upacara Paskah sangat penting dan mulia. Mereka telah menganggap najis jika ada masalah dalam upacara perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur Paskah. Itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Walaupun Anda pertama kali merayakan Paskah hari ini dan belum tahu tentang Paskah dengan jelas, tolong ikut serta dalam upacara pembasuhan kaki seperti yang dianjurkan gereja. Sesudah itu, Anda bisa ikut serta dalam perjamuan kudus, di mana Anda bisa makan roti dan anggur Paskah. Mari kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 2-3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Ayat 28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 30 dituliskan tentang akibat orang-orang yang tidak menuruti Paskah sesuai dengan peraturan-peraturannya. Hari ini kita sedang merayakan Paskah yang kudus, yang melaluinya kita akan masuk kepada hidup yang kekal dan akan diluputkan dari malapetaka dan dimeteraikan untuk diakui sebagai umat surgawi melalui roti dan anggur Paskah. Dalam upacara ini ada tata upacara dan peraturan tertentu. Hari ini mari kita merayakan hari Paskah ini dari upacara pembasuhan kaki sampai perjamuan kudus, sesuai dengan tata upacara dari peraturan itu, supaya kita semua menjadi keluarga Sion yang bisa tinggal di dalam berkat dan kasih Bapa dan Ibu dalam tahun ini. Dengan ini saya menutup khotbah ini. Terima kasih.